Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Buana, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan penyusunan atau posting buku besar dan neraca saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai jurnal penyesuaian dari UD Buana, di mana untuk soalnya sendiri di sini sudah saya siapkan untuk penyesuaian atau bukti memo yang ada pada UD Buana. Saya rasa untuk mempersingkat waktu mungkin bisa kita langsung saja mulai ya. Untuk mempermudah di sini saya akan coba bagi dua layarnya seperti ini untuk mempermudah proses input jurnalnya seperti itu. Oke, kita mulai saja di sini. Yang pertama, kita perhatikan bahwa di sini ada bukti memo yang pertama atau dokumen transaksi yang pertama. Isi memonya adalah telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta Tanjung Priok per tanggal 31 Desember 2018. Menunjukkan informasi sebagai berikut. Yang pertama ada interest revenue atau pendapatan bunga. Jadi ada jasa giro atau pendapatan bunga sebesar 5.320. Kemudian ada bank service charge atau biaya administrasi banknya adalah 250.000. Nah, atas dasar adanya informasi pendapatan jasa giro dan beban administrasi bank, ini akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian. Untuk bunyi jurnalnya sendiri, yang pertama kita masukkan tanggalnya, tanggal 31, kemudian jurnal untuk mencatat adanya penerimaan atas jasa giro itu adalah cash in bank service charge pada interest revenue di sini. Nah, dengan kode akun di sini silakan disesuaikan dengan kode akun yang ada di daftar akun. Nah, untuk nilainya masing-masing, yang pertama, di sini kita mendapatkan jasa giro atau interest revenue atau pendapatan bunga 5.320. Nah, pendapatan bunga ini kita letakkan di sisi sebelah kredit karena saldo normal pendapatan itu ada di sisi sebelah kredit. Makanya pada saat adanya pendapatan kita letakkan di sisi sebelah kredit. Nah, kemudian untuk bank service charge atau beban administrasi bank, karena beban ini kita letakkan di sisi sebelah debit, nilainya adalah 250.000. Nah, kemudian antara selisih pendapatan dan beban administrasi bank, jadi di sini kita punya jasa giro atau dapat pendapatan bunga 5.320.000, kemudian dikurangi dengan biaya administrasi bank 250.000, sehingga total kas yang kita terima di sini adalah 5.070.000. Oke, itu jurnal penyesuaian untuk mencatat adanya penerimaan jasa giro dari uang kita yang ada di Bank Mandiri. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 2. Di sini ada isi memo, ada 4 poin ya. Ada data penyesuaian air periode 4 poin. Yang pertama, poin yang pertama adalah bahwa persediaan akhir store surplus ini dinilai 4.850.000 ya. Nah, untuk mengetahui berapa nilai beban pemakaian atau beban atas perlengkapan sendiri atau store surplus sendiri, maka kita harus tahu dulu berapa nilai saldo perlengkapan kita atau store surplus kita. Di sini kita lihat untuk store surplus bisa dilihat di daftar saldo ya 31 Desember. Seperti ini. Kita lihat di sini di trial balance 31 Desember, store surplus ada saldo debit 10.700. Kemudian pada akhir periode ternyata dinilai hanya 4.850. Oke, di sini berarti ada selisih. Ada selisih. Nah, selisih inilah disebut dengan beban pemakaian atau beban perlengkapannya. Nah, untuk mengetahui berapa nilai beban perlengkapan, di sini kita lihat store surplus, saldo store surplus ini dikurangi dengan taksiran atau penilaian akhir periode ini 4.850. Maka di sini didapat hasil, kita hitung nilai saldo perlengkapan dikurangi dengan penilaian akhir periode atas perlengkapan itu, yaitu 4 juta, berarti itu 4.850.000. Maka didapat hasil 5.850.000. Inilah yang disebut dengan beban pemakaian atau beban perlengkapannya. Nah, ini akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian sini. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban perlengkapan di sini kita masukkan tanggal 31. Jurnalnya adalah store surplus expense pada store surplus.
Masing-masing kode akun disesuaikan. Nilainya adalah tadi kita lihat di sini di perhitungannya dapat 5.850.000. Kita masukkan ke sini di sisi debit dan sisi kredit. Ya, 5.850.000. Ini adalah beban perlengkapannya. Oke, itu poin yang pertama. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Kita hapus dulu yang ini. Oke, sekarang kita masuk poin yang kedua. Untuk poin yang kedua, beban sewa toko bulan Desember 2.500.000. Oke, di sini sudah disebutkan beban sewa toko yang muncul di bulan Desember adalah 2.500.000. Berarti nilai ini yang kita catat ke dalam jurnal penyesuaian. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban sewa toko di sini adalah kita masukkan tanggalnya, yaitu rent expense pada prepaid rent. Kode akun masing-masing disesuaikan. Nilainya kita ambil dari nilai ini 2.550.000. Ya, itu jurnal untuk poin yang kedua. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga, bahwa beban asuransi bulan Desember ini 1.250.000. Di sini pun sama, sudah disebutkan beban asuransi bulan Desember, berarti nilai ini yang akan kita catat ke dalam jurnal sebagai beban asuransi yang ada di bulan Desember. Oke, kita masukkan di sini tanggal 31, jurnal sendiri untuk beban asuransi ini adalah insurance expense pada prepaid insurance. Masing-masing kode akun disesuaikan dengan kode akun yang ada di soal. Lalu untuk nilainya sendiri kita masukkan nih 1.250.000. Oke, untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Tuh, ikut poin yang ketiga. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Di poin yang keempat di sini untuk taksiran kerugian piutang dagang itu sebesar 5% dari saldo piutang. Artinya untuk kerugian piutang atau beban kerugian piutang ditaksir 5% dari saldo piutang dagang. Nah, untuk mengetahui berapa nilai atau taksiran kerugian piutang kita, maka kita lihat saldo piutang kita di sini, kita lihat di trial balance 31 Desember. Untuk saldo piutang adalah 709.500. Dari 709.500 ini ditaksir 5%-nya ini tidak tertagih atau mengalami kerugian atau kerugian piutang ditaksir 5% dari saldonya, berarti dari sini. Nah, kita hitung dulu 5% dari 709.500 ini. Kita hitung 5% dari, berarti dikalikan ya, 5% kali saldo piutang didapat nilai 35.475.000. Nah, setelah tahu berapa nilai taksiran kerugian piutangnya, 5% dari piutang, maka kita perhitungkan dengan nilai saldo cadangan kerugian piutang yang ada di perusahaan kita. Nah, cadangan kerugian piutang di sini ada saldo 19 juta. Nah, untuk mengetahui berapa beban kerugiannya, berarti 5% dari saldo piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutangnya. Di sini kita lihat nilainya adalah, ya, berarti 5% tadi dari saldo piutang dikurangi dengan saldo cadangan didapat 16.475.000. Inilah yang disebut dengan beban kerugian piutangnya. Ya, jadi taksiran kerugian piutang tadi 5% dari 709.500 didapat 35.475.000. Sedangkan di sini kita punya cadangan kerugian piutang itu 19 juta. Berarti selisih antara taksiran kerugian piutang 5% dari saldo tadi dikurangi dengan cadangan kita, maka didapat 16.475.000. Ini yang kita masuk ke dalam jurnal penyesuaiannya. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban kerugian piutang di sini adalah bad debt expense pada allowance for debt. Kode akun disesuaikan. Oke, untuk nilai debit dan kreditnya ini kita ambil dari perhitungan yang barusan kita dapat, yaitu 16.475.000. Kita masukkan ke sini. Ya, seperti itu. Itu untuk jurnal poin yang keempat. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 3, bukti memorial sini. Oke, di sini ada 3 poin ya. Ada isinya 3 poin untuk bukti memo yang ketiga. Yang pertama, isi memo yang pertama adalah bahwa penyusutan equipment bulan Desember sebesar 1.250.000. Oke, jadi penyusutan peralatan kita di bulan Desember di sini sudah diketahui 1.250.000. Nah, adanya beban penyusutan ini otomatis akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian. Di sini kita masukkan tanggal 31, jurnalnya adalah bad debt expense depreciation expense pada equipment akum debt.
beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nilainya adalah nilai yang ada di dokumen ini. Karena di sini sudah disebutkan untuk penyusutan bulan Desember. Nanti kita masukkan di sini kode akun disesuaikan. Nilainya adalah yang di dokumen 1.250.000. Oke, itu poin yang pertama. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Untuk poin yang kedua, gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 ini akan dibayar tanggal 2 Januari. Oke, jadi gaji bulan Desember 3.500.000 ini akan dibayar bulan Januari. Maka jurnal untuk mencatat adanya beban gaji di sini kita masukkan tanggal 31. Jurnalnya adalah wages and salaries expense pada expense payable. Kode akun masing-masing disesuaikan, nilainya kita ambil yang di dokumen ini 3.500.000. Oke, seperti itu ya. Lalu kemudian yang poin yang ketiga, listrik dan telepon bulan Desember sebesar 2.200.000 ini akan dibayar pada tanggal 10 Januari. Ini sama dengan poin yang kedua ya. Beban yang bulan Desember di sini akan dibayar di bulan Januari. Oke. Penyesuaian untuk adanya beban listrik di sini jurnalnya adalah telepon and electricity expense pada expense payable. Masing-masing kode disesuaikan, nilainya kita ambil di dokumen yaitu 2.200.000. Oke, itu untuk yang dokumen transaksi nomor 3 bukti memo. Sekarang kita masuk ke bukti memo yang terakhir yaitu dokumen transaksi nomor 4. Isi memonya adalah yang pertama, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya. Oke, perintahnya dapat ditutup saldonya, berarti di sini kita akan membuat jurnal pembalik untuk akun PPN income dan PPN outcome. Kemudian selisih antara akun PPN income dan PPN outcome di sini diperintahkan disuruh kita masukkan ke PPN payable. Nah, untuk mengetahui berapa nilai saldo PPN income dan PPN outcome, di sini kita lihat di trial balance 31 Desember. Oke, kita lihat PPN income dan outcome di sini, lihat. PPN outcome itu ada di sisi sebelah kredit. Karena di sini diminta untuk ditutup, maka otomatis saldo PPN outcome yang di kredit ini nanti saat masuk ke jurnal penyusunan kita letakkan di sisi sebelah debit. Begitupun sebaliknya PPN income itu ada di sisi debit, karena di sini permintaan disuruh ditutup, maka ini nanti pada saat masuk di jurnal penyusunan akan masuk di sisi sebelah kredit. Sehingga di sini kita masukkan di jurnal penyusunan dengan bunyi jurnalnya adalah kita masukkan tanggalnya. PPN outcome tadi kita letakkan di sisi sebelah debit, PPN income kita masukkan di sisi sebelah kredit. Jadi ini dibalik ya. Dibalik. Kemudian untuk saldonya sendiri kita masukkan untuk PPN outcome itu 104.800.000 kredit. Maka di sini kita masuk sebelah debit di sini 104.800.000. Sedangkan PPN income-nya di sini itu adalah di sisi debit 97.620, kita masukkan di sisi sebelah kredit. Oke, lalu kemudian di sini karena terjadi selisih nilai saldo, kedua selisih saldo ini disuruh diperintahkan diletakkan di PPN payable. Kita lihat bahwa saldo PPN outcome dan PPN income ini lebih besar PPN outcome-nya. Sehingga PPN payable ini kita letakkan di sisi sebelah kredit untuk menyeimbangkan nilai saldo ini. Nah, selisih keduanya ini kita masukkan di PPN payable sini. Oke, seperti itu. Sehingga jumlahnya di sini terlihat balance. PPN income ditambah PPN payable, maka otomatis sama dengan PPN outcome. Oke, itu untuk poin yang pertama. Sekarang kita poin yang kedua. Di poin kedua di sini disebutkan bahwa PPh Badan bulan Desember 2018 yang akan dibayar bulan Januari 2019 adalah dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Oke, dari peredaran bruto. Nah, peredaran bruto berarti kita akan mencari menilai pendapatan kotor atau sales ya. Nah, untuk mengetahui berapa nilai pendapatan kotor kita masuk ke trial balance di sini. Kita lihat bahwa untuk pendapatan itu fokus di kode akun 4. Nah, di kode 4 di sini ada dua akun. Ya, ada sales dan ada sales retur di sini. Nah, untuk mengetahui berapa nilai brutonya, berarti kita akumulasi di sini untuk sales dan sales retur. Nah, sales di sini adalah 1.601.300.000, sedangkan sales returnya adalah 50 juta. Berarti untuk mengetahui berapa nilai bruto atau nilai pendapatan kotor,
ini kita kurangkan saja, nilai sales ini dikurangi dengan nilai sales retur, maka didapat 1.551.300.000. Inilah nilai bruto kita. Nah, lalu setelah kita sudah dapatkan nilai bruto, maka kita langsung kalikan dengan tarifnya, yaitu 0,5%. Kita perhitungkan di sini 0,5% dikalikan dengan nilai bruto ini. Didapat nilai 7.756.500. Inilah nilai PPh terutang kita. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, jurnal untuk mencatat adanya PPh badan ini, jurnalnya adalah kita masukkan tanggal 31. Jurnalnya adalah income tax expense pada income tax payable. Kode masing-masing disesuaikan. Ini juga yang untuk PPN outcome tadi ya, disesuaikan. Nilainya sendiri kita ambil dari perhitungan tadi, 5% dari bruto, yaitu 7.756.500. Kita masukkan sini di sisi debit dan sisi kredit. Ya, seperti ini. Oke, itu perhitungan untuk nilai PPh badan kita atau PPh terutangnya. Oke, baik. Selesai untuk dokumen bukti memonya, sudah kita masukkan semua. Sekarang kita akan coba rapikan untuk jurnal penyesuaiannya. Setelah kita masukkan semua atau kita input semua untuk memonya, maka kita jumlahkan sisi debit dan sisi kredit di sini. Setelah dijumlahkan didapat nilai 150.901.500. Seperti itu. Oke, setelah selesai baru kita masukkan akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian ini, kita susun ke dalam data rekapitulasi. Ya, seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa untuk membuat data rekapitulasi ini kita akan kelompokkan akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit dan sisi sebelah kredit di sini dengan menggunakan kode akunnya. Oke, di sini saya kelompokkan untuk kode akun yang di sisi sebelah debit saya kasih warna merah di sini untuk mempermudah kita memasukkan ke dalam data rekapitulasinya. Ya, seperti ini saya kasih warna merah. Oke. Ya, seperti ini. Oke, setelah saya kasih warna merah, di sini kita hitung bahwa untuk yang sisi sebelah debit, di sini muncul akun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 akun muncul di sisi sebelah debit. Oke. Lalu setelah kalian tahu akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit, maka kalian susun ke data rekapitulasi mulai dari akun terkecil. Di sini setelah saya susun mulai dari data akun terkecil, maka didapat nilai akun 1/100 dan terusnya sampai 91.300 untuk akun yang terbesar. Oke, kebetulan di sini di sisi sebelah debit tidak ada muncul akun yang lebih dari 1 kali. Kebetulan di sini munculnya 1 kali semua, sehingga makanya jumlah akun yang muncul di sisi debit ini jumlahnya adalah 11 akun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 akun. Oke, setelah data akun disusun di data rekapitulasi, baru kita masukkan nilai saldonya. Oke, untuk 1/100 di sini ada saldo ya cash in bank ya 5.070.000. Kita masukkan di sini. Lalu yang kedua 21.500. Untuk akun 21.500 berarti ya ini PPN outcome 104.800 kita masukkan. Lalu untuk 61.100 berarti kode akun 61.100 berarti yang ini ya. Telepon and electricity expense 2.200.000 kita masukkan ke sini. Lalu untuk 61.200 ini adalah akun ya yang ini store supplies expense 5.850.000 kita masukkan. Ya, dan seterusnya kalian masukkan seperti itu, kalian cari kode akunnya, ambil jumlahnya. Setelah kalian masukkan kira-kira hasilnya seperti ini nanti. Oke, setelah seperti ini sudah kalian masukkan semua baru kalian jumlah. Total sisi debit itu adalah 150.901.500 sama dengan jumlah yang ada di jurnal untuk sisi sebelah debit. Oke, sekarang kita masukkan atau kita susun kode akun yang muncul di sisi sebelah kredit. Di sini saya kasih warna hitam. Kalau kita perhatikan di sini di sisi kredit itu ada akun yang muncul 2 kali, yaitu expense payable yang ini. Oke, ada akun yang muncul 2 kali, yang lainnya itu muncul sekali semua. Oke, sehingga ini silakan kalian susun mulai dari akun terkecil sampai akun terbesar. Setelah saya susun di sini nilai hasilnya untuk akunnya adalah 1/1400 untuk akun yang terkecil dan yang terbesar adalah 81.100.
Seperti yang saya sebutkan tadi di awal bahwa expense payable muncul 2 kali, ya, muncul 2 kali. 21200 berarti akun yang ini. 21200. Nah, untuk jumlahnya sendiri karena dia muncul 2 kali, maka ini kita jumlahkan. Nilainya 3.500 ditambah 2.200, maka ketemu 5.700. Kita masukkan ke sini. Ya, 5.700. Nah, untuk yang lainnya ini muncul sekali-sekali, maka silakan diambil. Untuk 1.400 kita cari 1.400 berarti yang ini. Allowance for debt 16.475 kita masukin sini. Ya, dan seterusnya kalian masukkan untuk kode akun dan jumlahnya masing-masing, bisa dilihat di jurnal. Ya, hasilnya kira-kira nanti seperti ini. Oke, setelah sudah baru kita jumlahkan sisi sebelah kredit. Setelah dijumlahkan hasilnya ternyata sama, yaitu 150.901.500 rupiah, sama dengan sisi kredit yang ada di jurnal. Oke, proses penyusunan data rekapitulasi jurnal penyesuaian selesai. Oke, terakhir yang harus kita lakukan setelah kita menyusun data rekapitulasi, maka semua akun yang ada di data rekapitulasi, baik itu yang di debit maupun yang di kredit, ini sekarang kita posting ke buku besar. Ya, kita akan posting ke buku besar. Cara postingnya cukup mudah, sama seperti yang kita lakukan di awal-awal, ya, waktu kita memasukkan data rekapitulasi ke buku besar. Sama dengan seperti ini, sini lihat. Di sisi debit itu ada 11 akun, maka 11 akun ini kita masukkan semua ke buku besar. Kita mulai dari kode akun 1/100. Oke, muncul di sisi debit 5.070.000. Ini akan kita posting di buku besar. Kita masuk ke buku besar. Kita lihat di kode akun 1/100, berarti ini akun cash in bank. Cara membuatnya adalah kita buatkan tanggal 31, keterangannya adalah adjustment atau jurnal penyesuaian. Karena kita mau memposting nilai ini yaitu dari jurnal penyesuaian, maka di situ di buku besar keterangannya adalah adjustment. Untuk refnya adalah AJP. Lihat di jurnal penyesuaian cash in bank tadi muncul di sisi sebelah debit yaitu 5.070.000. Maka di buku besar ini kita juga masukkan di sisi sebelah debit di sini. Ya, seperti ini. Oke, setelah kita masukkan, kita posting dari penyesuaian ke buku besar, kita akan akumulasi dengan nilai saldo. Sebelumnya ada saldo cash in bank debit 200.770.000, lalu ada hasil posting dari penyesuaian di sisi debit 5.070.000. Debit ketemu debit, karena sama sisi debitnya maka kita jumlahkan 200.770 ditambah dengan 5.070.000, maka didapat hasil cash in bank 205.840 untuk saldo setelah penyesuaiannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita kasih tanda warna merah, artinya ini sudah kita posting. Yang kedua, untuk akun 21500. Sekarang kita cari buku besar untuk akun 21500. Oke, di sini setelah ketemu ternyata ini adalah akun PPN outcome. Oke, caranya seperti tadi, cara nama terus kemudian tanggalnya, tanggal 31, nama adjustment, refnya AJP. Tadi bawa PPN outcome di penyesuaian muncul di sisi debit yaitu 104.800. Kita masukkan di buku besar di sisi debit yaitu 104.800. Baru kita akumulasi dengan nilai saldo. Sebelumnya ada saldo PPN outcome itu di sisi kredit 104.800. Lalu ada hasil posting dari jurnal penyesuaian, jumlahnya sama 104.800. Debit ketemu kredit, karena kontra saldonya maka kita kurangkan yang kredit ini dikurangi dengan yang hasil posting ini. Maka hasilnya 0. Sehingga per tanggal 31 Desember setelah penyesuaian untuk PPN outcome saldonya 0. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk 61.100. Kita cari buku besar 61.100. Berarti yang ini. Oke, ini adalah untuk akun telepon and electricity expense. Kita masukkan tanggal, keterangan, dan refnya sama seperti tadi. Oke, telepon and electricity expense atau kode akun 61.100 di penyesuaian tadi muncul di sisi sebelah debit 2.200.000. Kita masukkan di sini, di posting di sisi debit 2.200.000. Lalu kita masukkan kolom saldo. Sebelumnya ada saldo 9.675. Lalu ada posting dari jurnal penyesuaian 2.200.000. Debit ketemu debit kita jumlahkan. Ya, 9.675 ditambah 2.200.000, maka ketemunya hasil saldo akhir 31 Desember setelah penyesuaian adalah 11.200.000.
Seperti itu cara postingnya. Silakan sekalian lanjutkan untuk memposting untuk akun seterusnya, dan sisi kredit pun sama caranya seperti tadi. Kita cari kode akunnya, setelah ketemu kita posting seperti itu ya. Oke, setelah kalian posting semua, maka nilainya untuk buku besar kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini untuk store Samples, untuk interest SPN dan seterusnya itu. Hasilnya seperti itu. Baik, saya rasa untuk pembahasan terkait jurnal penyesuaian selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan coba bahas mengenai neraca lajur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.